Shalom, selamat malam buat kita semua. Kita bertemu dalam saat yang spesial, weekend, Sabtu 5 September 2020. Sebelum saya mulai, saya mau menyampaikan salam selamat menikmati akhir pekan bersama dengan orang-orang terkasih, bukan dengan kekasih orang. Ya, sekali lagi, selamat menikmati akhir pekan bersama dengan orang-orang terkasih, bukan dengan kekasih orang. Ya, kita sudah mendapatkan pengajaran tentang roh keputraan. Bagaimana Petrus tunduk atas perintah Yesus mengenai menebarkan jala, walaupun mereka sudah semalam-malaman menangkap ikan dengan tanpa hasil. Malam hari ini, ketika kita sudah memiliki roh keputraan itu, maka sebagai gereja, sebagai orang percaya, kita harus siap untuk masuk dalam proses. Inilah yang menjadi tema kita malam hari ini, yaitu proses. Firman Tuhan yang mendasari tentang proses ini adalah bagaimana kisah kehidupan seorang Ayub. Semua kita tahu tentang Ayub, bukan? Tapi ada satu ayat di kitab Ayub yang sangat menginspirasi saya untuk menyampaikan tema proses malam hari ini. Firman Tuhan terambil dari Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Sebuah statement yang dahsyat. Sekali lagi, Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Dan memang demikianlah kehidupan Ayub. Ketika dia mengalami proses ujian daripada Tuhan, endingnya kita bisa lihat bagaimana seorang Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Nah, malam hari ini ketika kita berbicara tentang proses, itu adalah sesuatu yang membutuhkan waktu. Setuju? Mungkin sembari kita mendengarkan saya, pikiran kita berkelana mungkin dalam sebuah program TV, ada namanya program bedah rumah. Sepertinya dalam waktu yang singkat bisa terrenovasi sebuah rumah. Tapi apakah itu menjadi sebuah jaminan daripada hasil? Nah, malam ini ketika kita percaya sebagai gereja yang punya roh keputraan, sebagai gereja yang punya sansip kepada Bapa, maka apapun proses hidup akan kita jalani bersama-sama dengan Tuhan tentunya. Memang dikatakan sebuah proses memang tidak pernah mudah. Setuju? Tapi hasil akan selalu menunjukkan bahwa sebuah proses sungguh hal yang layak untuk diperjuangkan. Artinya ketika kita ada dalam sebuah proses, mari kita nikmati proses itu. Mari kita nikmati proses itu, artinya kita bisa menjalaninya dengan penuh kesadaran bahwasanya ketika Tuhan mengizinkan kita masuk dalam sebuah proses, Tuhan ingin kita menjadi anak-anak, bukan anak gampangan. Kita bukan menjadi orang-orang gampangan, karena ketika dalam proses yang terjadi yang kita lewati, maka kualitas kemurnian hati akan terus terbentuk. Semakin kita berkata kepada Tuhan, hineni Tuhan, kita mau masuk dalam proses itu dan kita tunduk, maka dikatakan demikian. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Itu adalah sebuah kata bijak.
Sayangnya kita tidak memiliki ketahanan saat harus menjalani proses yang sedemikian panjang. Kedagingan manusia kita pingin proses kita instan. Itu kedagingan manusia kita. Tapi ketika kita menjadi gereja, menjadi orang percaya, maka berkali-kali saya katakan kapasitas manusia roh kita harus terbangun lebih besar daripada keinginan, kedagingan manusia kita. Memang manusiawi. Orang pingin prosesnya cepat. Mengajukan kredit juga kalau boleh 1 jam. Selesai proses kredit, uang cair masuk ke rekening dan seterusnya. Tapi dikatakan kemudian di sini, kita tidak mau proses. Kalaupun harus menjalani proses, kita maunya cepat saja. Jika mau proses cepat, hasilnya ya begitu saja. Inti daripada proses, saya katakan inti daripada proses adalah kita seperti emas murni, atau kita seperti emas yang sedang dimurnikan dalam dapur api. Dengar baik, apakah hari ini engkau sedang dalam proses Tuhan? Satu hal yang saya mau katakan, memang proses tidak pernah menyenangkan. Maka ketika Mazmur 26 berkata, ujilah aku, selidikilah aku. Maka dalam proses yang kita jalani, hari ini, kita akan mendapatkan sebuah pengertian. Artinya, ataupun mari kita rubah cara pandang kita tentang proses itu sendiri. Tapi yang perlu kita catat, artinya, we realize, kita sadar proses itu tidak pernah menyenangkan, proses itu tidak pernah mudah, dan proses itu makan waktu. Itu memang sebuah keniscayaan yang harus kita sadari, sehingga ketika pun kita masuk dalam proses, kita bisa bilang, hineni Tuhan, ini aku hamba Tuhan, proseslah. Nah dikatakan, tapi ketika kita mau diproses, kita harus percaya bahwa hasilnya selalu sebanding. Ketika kita mau diproses dan kita bisa melewati proses itu, hasilnya sebanding. Hasilnya sebanding. Kita berimajinasi atau kita cari ilustrasi yang lain. Atlet bela diri. Atlet bela diri, dia mengalami proses yang tidak gampang juga. Agar dia bisa menjadi seorang karateka misalnya, untuk menyandang gelar dan 1 atau sabuk hitam, maka prosesnya dia harus berangkat dari putih, kuning, biru, coklat, merah, hitam. Dan dalam proses itu tidak main-main. Mungkin si atlet bisa sampai muntah ketika di-training oleh senpai atau pelatihnya. Ketika dia sedang pasang kuda-kuda, tiba-tiba senpai atau pelatihnya menyapu kakinya, menguji daya tahan kuda-kudanya. Kalau dia tidak siap, dia bisa terjerembab. Kalaupun dia siap, tetap dia merasakan sakit karena kakinya disapu. Tapi ketika dia kemudian terus naik dalam proses itu, ketika dia sudah menyandang sabuk hitam atau dan 1, dia lewati proses, dia juga bisa membuka sebuah dojo atau sekolah bela diri karate. Karena apa? Proses yang dia jalani sebanding dengan hasilnya. Dari sabuk putih, dia bisa sekarang menjadi sabuk hitam. Itu proses. Dikatakan di sini bahwasanya, mari
mari kita ubah perspektif kita dalam melihat proses. Bukan melihatnya seolah-olah itu hal yang memberatkan. Sebaliknya kita melihat proses sebagai cara untuk menghasilkan kualitas. Hehehe, mari kita bersukacita kalau kita masuk dalam proses. Karena dikatakan itu bukan untuk memberatkan hidupmu, tapi untuk menambah, menimbulkan kualitas pada hidupmu. Jadi apapun proses yang kau alami, itu bukan untuk memberatkan. Maksudnya kita rubah perspektif kita tentang proses. Tapi itu adalah untuk menambah, untuk memunculkan kualitas kita. Semakin lama Tuhan memproses kita, semakin murnilah kita. Semakin lama Tuhan membentuk kita, semakin indahlah hidup kita. Jika Tuhan sedang memproses kita, milikilah kesabaran dan ketahanan untuk menjalani proses tersebut hingga selesai. Jika kita mengalami proses tersebut dengan sikap yang benar, hasil akhir tidak pernah bohong. Saya kasih satu contoh lagi tentang proses. Pembuatan kue bolu. Kue bolu kalau diproses dengan tidak benar, maka hasilnya akan bantan. Betul? Maka bolu harus mengalami proses yang benar. Setidaknya diadon dengan benar ketika masuk dalam oven. Ibarat pemurnian, maka hasilnya akan matang. Demikian juga kita. Jika kita menjalani proses tersebut dengan sikap yang benar, hasil akhir tidak pernah bohong. Itu dia tentang proses. Nah, khusus di tengah tahun 2020, di tengah-tengah pandemi COVID-19, mungkin kita berkata, waduh, ini kita cerita proses lagi. Tapi biarlah, malam hari ini saya mau baca kepada kita sebuah narasi yang bisa menyemangati kita semua yang sedang dalam proses di tahun 2020 ini. Kita harus mensyukuri apa yang ada karena hidup adalah anugerah. Bulan Agustus berlalu sudah 5 hari. 8 bulan terlewati, itu adalah berkah. Karena kita masih ada sampai hari ini. 4 bulan ke depan, mungkin tidak mudah, tetapi haruskah kita menyerah? Ketika kita ada dalam proses, jangan pernah menyerah. Pastikan pilihanmu adalah tidak menyerah, karena selama matahari bersinar cerah mereka, kita punya harapan yang indah. Jika kau terasa sangat lelah, kita capek dengan proses, kita letih, ingatlah masih ada Tuhan sumber kekuatan. Dia yang maha pemurah. Ambil waktu. Nah, ini dia. Penting ambil waktu. Di tengah-tengah proses yang kita alami, ambil waktu untuk datang ke hadiratnya dan menyembah. Niscaya jiwamu akan disegarkan dan hatimu yang berat mendapat kelegaan. Dan hal-hal yang baru yang bahkan tak pernah terlintas dalam hati, tak pernah kau lihat dengan mata, akan kau dapatkan seperti sebuah hadiah. Bukankah saya pernah berkata, Allah kita penuh dengan kejutan. Di tengah proses, sebagaimana narasi ini, Dia menyediakan kejutan-kejutan bagi kita, sebagaimana firman-Nya di 1 Korintus 2 ayat 9. Tetap semangat. Mari melangkah menjemput berkat. Jangan merasa sendiri karena Tuhan selalu sertai dan Dia selalu dekat. Jangan lupa, hari ini, kalaupun kita ada di dalam prosesnya Tuhan, ada orang yang menanti-nantikan hasil proses kita yang the best. Itulah dia orang-orang yang mengandalkan kita. Orang-orang yang mengasihi kita. Suami kita,
istri kita, anak kita, orang tua kita, dan orang-orang di sekeliling kita. Dan biarlah hari ini ketika kita bicara proses, itu tetap menyegarkan kita karena kita ada di akhir pekan, di weekend, dan kita besok masuk dalam ibadah-ibadah raya kita. Bawalah segala beban prosesmu kepada Tuhan di dalam hadiratnya, sehingga ketika engkau menyelesaikan prosesnya, sebagaimana Ayub berkata, kita akan muncul seperti emas. Pastikan kita adalah generasi emasnya gereja di masa pandemi COVID-19 ini. Sampai di sini dulu pertemuan kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.